Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Seputar informasi Kabupaten Kota Waring Timur akan kami hadirkan dalam Jurnal Kotim. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, memperingati Hari Ibu yang ke-94 tahun, puluhan anak di Raudatul Atfal Melatik Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Waring Timur secara bersamaan membasuh kaki ibu pada Kamis 22 Desember pagi. Pembasuhan kaki ibu ini, pemirsa, diwarnai suasana haru serta isak tangis ibu dan anak. Peringatan Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember diisi puluhan siswa RA Melatik Ketapang Sampit dengan kegiatan mencuci kaki ibu. Secara bersama-sama, para anak pelajar RA Melati Sampit yang berusia antara 3 hingga 6 tahun membasuh kaki masing-masing ibu mereka. Sambil jongkok di hadapan ibu yang duduk di kursi, para anak membasuh kaki ibu mereka di dalam baskom. Prosesi pembasuhan dilakukan mulai dari membasuh pergelangan kaki, jemari hingga telapak kaki ibu. Kegiatan yang diiringi dengan lantunan syair dan cerita berisi renungan tentang ibu membuat suasana menjadi semakin haru. Selama prosesi pembasuhan kaki berlangsung, tidak sedikit para ibu dan anak yang saat itu menangis meneteskan air mata. Terharu, gimana ya, terbawa suasana karena suasana Hari Ibu, jadi perasaannya terharu banget gitu. Bu, kalau boleh tahu, apakah ini yang pertama kali anak mencuci kaki ibu sendiri atau gimana, Bu? Atau sebelumnya sudah pernah, Bu? Sudah pernah, Bu, ya. ya. Walaupun diulang terus tetap terharu. Ya. Iya. Bu, mungkin harapan dan doa untuk anak ke depan seperti apa, Bu? Semoga sukses, sehat selalu, dan jaya. Wakil Ketua TPPKK Kecamatan Mentau Baru Ketapang, Nuraina Irfan, mengaku ikut terharu saat menyaksikan prosesi membasuh kaki ibu. Apalagi menurutnya, peran dan perjuangan sosok seorang ibu merupakan hal yang tidak bisa dilupakan. Dialah satu-satunya kunci surga yang bisa engkau masuk. Hal senada juga disampaikan Ketua TPPKK Kelurahan Mentau Baru Hilir, Nunik Ambarwati, yang berharap kegiatan positif membasuh kaki ibu dalam memperingati Hari Ibu perlu terus dilakukan. Dan baru kali ini kami diundang ke sini dan alhamdulillah kami sangat terharu karena bagaimanapun seorang ibu itu adalah sosok yang tidak bisa kita lupakan bagaimanapun, kapanpun dan sampai kapanpun. Sebenarnya untuk berbakti kepada orang tua itu adalah cerminan dari kita sendiri, bagaimana cara kita mendidik anak sedari dini, kita memberikan ilmu agama, kita memberikan yang terbaik untuk anak kita, sehingga anak kita bagaimanapun seorang ibu, mereka akan tetap mengingat pendidikan yang pernah kita ajarkan sedari dini. Merupakan kegiatan yang bagus ya, yang positif, yang mungkin hanya di sekolah sini yang ada ya Pak ya, di sekolah sini yang sekolah RA Melati yang ada, yang melakukan kegiatan ini. Apalagi sangat terharu lah, apalagi tadi mencuci kaki ibunya dan memberi souvenir untuk orang tua. Pokoknya sangat baik dan sangat positif untuk dicontoh sekolah-sekolah yang lainnya. Selain kegiatan membasuh kaki ibu yang sudah menjadi agenda rutin RA Melati dalam memperingati Hari Ibu, juga dilakukan lomba memasak serta menghias tumpeng. Kegiatan itu menjadikan peringatan Hari Ibu tahun 2022 di RA Melati Ketapang Sampit berlangsung semakin meriah. Masud Badarudin, Hayat TV. Cuaca ekstrim diprediksi terjadi di Laut Jawa dalam sepekan ke depan. Angin kencang dan gelombang tinggi sangat rawan dilintasi angkutan laut. Seluruh armada kapal pun diimbau tidak melakukan pelayaran hingga cuaca ekstrim di Laut Jawa kembali mereda. Berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG Sampit, terjadi cuaca ekstrim atau kurang baik di Laut Jawa. Angin kencang disertai gelombang tinggi hingga mencapai 3 meter lebih diprediksi terjadi mulai tanggal 23 hingga 29 Desember.
Hal itu diperkuat dengan surat edaran yang dikeluarkan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Sampit. Seluruh armada kapal yang melintasi Laut Jawa dihimbau menunda pelayaran terhitung sejak tanggal 23 hingga 28 Desember. Atas dua hal tersebut, PT Dharma Lautan Utama atau DLU Cabang Sampit terpaksa membatalkan sejumlah keberangkatan kapal mereka dari dan ke Pelabuhan Sampit. Jumat 23 Desember, manajer PT DLU Cabang Sampit, Hendrik Sugiharto menyebut, terdapat setidaknya 2 jadwal keberangkatan kapal PT DLU yakni kapal motor Kirana 1 tujuan Surabaya yang terpaksa dibatalkan karena cuaca ekstrim. Padahal sudah ada sekitar 250 tiket kapal terjual atau sekitar 50% dari kapasitas muat penumpang yang ada. Bagi warga yang sudah membeli tiket dapat melakukan pengembalian tiket 100%. Kalau saya lihat ini prediksinya hingga sampai tanggal 29 Desember itu cuaca di Laut Jawa kebetulan ini juga dilayari oleh armada kapal kami Kirana 1 ini mencapai kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 meter. Jadi hal ini juga diperkuat oleh himbauan dari kantor KSOP bahwasanya tanggal 23 sampai dengan tanggal 28 tersebut seluruh pelayaran dimohon untuk bisa tidak memberangkatkan armada-armada kapalnya tersebut. Dari awal bulan Desember itu kita memiliki 6 pola jadwal khususnya tujuan sampai Surabaya. Akan tetapi 2 jadwal terakhir yaitu tanggal 23 yang kebetulan seharusnya berangkat waktu dekat ini sampai tanggal 27 itu terpaksa kita batalkan. Bagi para pelanggan yang sudah membeli tiket itu bisa dikembalikan 100% baik di kantor cabang maupun di agen-agen yang sebelumnya mereka beli seperti itu. Belum dapat dipastikan kapan cuaca ekstrim di Laut Jawa kembali reda dan aman untuk dilintasi armada kapal. Cuaca ekstrim yang terjadi di Laut Jawa diperkirakan juga akan mengganggu ketersediaan bahan pokok di Kota Sampit, sebab sebagian besar bahan pokok masyarakat di Sampit umumnya dipasok dari Pulau Jawa melalui jalur laut. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetep baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Rumah ibadah, tempat perayaan Natal, serta pusat keramaian masyarakat dalam merayakan Tahun Baru menjadi fokus pengamanan Kepolisian Resor Kota Waringin Timur. Kegiatan melalui Operasi Lilin Telabang 2022 tersebut dilakukan dengan menyiagakan 200 personel. Dimulainya Operasi Lilin Telabang tahun 2022 oleh Polres Kota Waringin Timur ditandai dengan dilaksanakannya apel gelar pasukan di halaman kantor Bupati Kota Waringin Timur pada Kamis 22 Desember. Dalam operasi tersebut, Polres Kota Waringin Timur menerjunkan sebanyak 200 orang personil. Operasi dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru ini juga mendapat bantuan dari TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan lainnya. Polres Kota Waringin Timur juga mendirikan 7 pos pelayanan dan pengamanan di jalur masuk Kota Sampit serta sejumlah pusat keramaian masyarakat. Yang menjadi fokus pengamanan yang pertama adalah kegiatan. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani mengatakan, yang menjadi fokus pengamanan dalam Operasi Lilin Telabang adalah seluruh rumah ibadah, tempat perayaan Natal serta pusat-pusat keramaian masyarakat dalam merayakan Tahun Baru. Yang menjadi fokus pengamanan yang pertama adalah kegiatan Natal dan seluruh rangkaiannya, baik di gereja maupun di tempat-tempat lain. Selain itu adalah perayaan Tahun Baru. Yang menjadi fokus kita khususnya di Kotim adalah malam pergantian Tahun Baru, kegiatan masyarakat, dan pasca Tahun Baru biasanya di tempat wisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi aktivitas masyarakat selama masa pelaksanaan operasi. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur menghimbau agar dalam merayakan Natal atau Tahun Baru, masyarakat dapat melaksanakannya sesuai aturan yang berlaku. Haliki Nur juga meminta masyarakat membantu aparat keamanan dengan ikut serta menjaga lingkungan masing-masing, sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan tertib, aman, dan kondusif. Silakan masyarakat merayakannya, tetapi tentunya dalam koridor yang sesuai ketentuan yang ada. Nah, harapan sekali lagi, saya juga minta sebesar apapun pasukan atau aparat itu tidak akan mampu mengamankan kalau masyarakat sendiri tidak mengamankan dirinya. Jadi harapan kita di samping ada aparat keamanan, tetapi terutama juga masyarakat di lingkungan masing-masing dan terutama mengamankan diri sendiri. Jadi harapan kita menyambut Natal, sukacita, dan Tahun Baru itu merayakan itu bisa terlaksana dengan baik. Sejauh ini dengan kerjasama dan sinergitas yang baik antara TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lainnya membuat kondisi Kamtibnas Kota Waringin Timur berlangsung kondusif. Masud Badarudin, Hayat TV. Tak hanya itu pemirsa, dalam rangka mengakhiri semester genap tahun pelajaran 2022 sekaligus peringatan Hari Ibu hingga menyambut Tahun Baru 2023, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sampit menggelar zikir bersama yang dipimpin secara langsung oleh Ustadz Syarifuddin Al-Banjari pada Kamis 22 Desember tahun 2022. Penampilan grup Hapsi SMP Negeri 2 Sampit mengawali beberapa kegiatan yang diperingati sekaligus di akhir tahun ini. Penampilan grup Hapsi ini merupakan satu dari 28 program pembinaan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul di sekolah ini melalui pembinaan dari guru pembimbing setempat. Kepala SMP Negeri 2 Sampit Abdurrahman saat memberikan sambutan mengingatkan agar anak didiknya bersikap bijak dalam menggunakan handphone, seperti dengan tidak membuka situs-situs yang tidak semestinya dilihat. Manfaatkan waktu secara positif dan sebaik-baiknya dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Terkait kegiatan yang digelar, ungkap Abdurrahman, adalah dalam rangka mengakhiri semester genap tahun pelajaran 2022. Selain itu turut diperingati Hari Ibu hingga menyambut Tahun Baru 2023. Pada hari ini SMP 2 Sampit melaksanakan beberapa kegiatan setelah mengakhiri semester ganjil tahun pelajaran 2023. Di antaranya adalah kita melaksanakan kegiatan zikir bersama dalam rangka mengakhiri tahun pelajaran, mengakhiri tahun Masehi dan dalam rangka menghadapi Tahun Baru 2023. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan hari ini dalam rangka juga kita memperingati Hari Ibu
yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember. Pada acara puncak dari kegiatan ini turut dihadirkan tausiah bersama Ustadz Syarifuddin Al-Banjari. Penceramah kondang ini tentunya tahu betul menyampaikan materi tausiah melalui syiarnya yang membuat derai tawa para peserta didik dengan humor-humor segar yang kerap dilontarkannya. Terkait peringatan Hari Ibu, Ustadz Syarifuddin Al-Banjari mengatakan bahwa seorang ibu mempunyai derajat 3 tingkat lebih tinggi dari ayah kita karena mereka bisa melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan seorang ayah, yakni mengandung, melahirkan, hingga menyusui. Meski demikian, hal tersebut tetap tidak menghilangkan derajat ayah dan kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Dan pada hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, kita semua punya ibu dan kita lahir pasti dari ibu. Seyogianya sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai anak yang berbakti, hormat dan sayang kepada mereka, mendoakan selalu. Karena apa? Karena dalam ajaran kita Islam bahwa ibu mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada ayah, 3 tingkat lebih tinggi daripada ayah kita. Kenapa lebih tinggi? Karena ibu kita bisa melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh ayah kita, yaitu mengandung kita, melahirkan kita, dan menyusui kita. Tetapi tidak menghilangkan derajat orang tua kita sebagai seorang ayah, tetap kita hormat dan bakti kepada keduanya. Di acara puncak, seluruh peserta baik para guru dan peserta didik larut dalam keheningan dan penuh kehusyukan saat mengikuti zikir bersama yang dipimpin langsung Ustadz Syarifuddin Al-Banjari. Nurmansa, Hayat TV. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nisa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan wakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.